Ini perkembangan yang luar biasa karena kita tahu Indonesia beberapa hari ke depan akan menghadapi ditambah dengan pelatih kita yang sudah diupdate juga oleh federasi begitu teman-teman. Tentu ini patut kita tunggu, ini bisa mencerminkan sepak bola Belanda teman-teman ya. Nah, terkait dengan Belanda saya sedikit tertarik sebetulnya. Di konten saya beberapa bulan yang lalu saya mengatakan bahwasanya mungkin Indonesia ini adalah satu negara Asia Tenggara yang sangat maju. Apakah setuju dengan pernyataan saya ini atau tidak? Silakan berkomentar. Kita tahu Indonesia sangat sulit sekali untuk mencetak gol di setiap pertandingannya, dan kita berharap oleh Romain ini bisa memberikan warna tersendiri begitu terhadap permainan Indonesia nantinya. Karena kalau kita melihat di klubnya kemarin, mantan pemain FC Utrecht ini teman-teman ya tentu memiliki skill dan mobilitas yang cukup baik. Thank you. Terima kasih. Sukses selalu ya, belajar yang baik ya. Semangat tentunya. Thank you. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini teman-teman. Halo, apa kabar? Semoga hari ini kita semua sehat. Alhamdulillah hari ini kita kembali bikin konten setelah beberapa minggu ya. Kita atau kami tidak bikin konten sama sekali teman-teman ya. Tapi tidak apa-apa, kita selalu terus mengikuti perkembangan timnas Indonesia, dan tentu kita tetap selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh federasi terkait dengan kebaikan persepak bolaan Indonesia begitu. Dan yang terakhir ya, meskipun sudah berlangsung beberapa hari yang lalu, tapi tampaknya channel ini mesti juga harus memberikan pendapat ya, atau memberikan perspektif dari sisi Biodika Sport Channel seperti apa. Dan baik teman-teman, apa yang akan saya bahas hari ini adalah terkait dengan Ole Romanei. Jadi anak muda 24 tahun ini teman-teman, yang berketurunan Indonesia dari kakeknya asal dari Medan, resmi kemarin diambil sumpahnya dan menjadi warga negara Indonesia begitu. Dan tentu dengan resminya Ole Romanei ini bergabung atau menjadi warga negara Indonesia begitu, tentu siap pastinya untuk membela Indonesia. Ini sesuatu yang kita tunggu-tunggu, dan tentu pecinta timnas Indonesia merespon baik atas apa yang dilakukan oleh federasi hingga saat ini. Meskipun ada 3 pemain keturunan atau pemain yang dinaturalisasi, tapi saya tidak akan membahas ketiga-tiganya. Ada siapa? Dion Max teman-teman ya, dan tim Haven begitu. Karena 2 ini adalah diproyeksikan nanti untuk usia 20, jadi tampaknya kita coba akan pending dulu untuk membahas 2 pemain ini, bagaimana kualitasnya sejak dia di klubnya seperti itu. Tetapi ini perkembangan yang luar biasa karena kita tahu Indonesia beberapa hari ke depan akan menghadapi Australia. Ini adalah sebuah pertandingan yang sangat menentukan pastinya gitu. Pertandingan krusial karena Indonesia minimal harus bisa mengimbangi Australia. Nah, ditambah dengan pelatih kita yang sudah diupdate juga oleh federasi begitu teman-teman. Tentu ini patut kita tunggu ya. Apa kemudian yang bisa dilakukan oleh Patrick Kluivert begitu bersama dengan Danny Lansat atau Alex Pastoor, ditambah dengan siapa teman-teman yang terbaru, Gerard Panembaut, yang nanti juga akan menangani timnas U23 maksud saya begitu. Kita berharap komposisi ini bisa mencerminkan sepak bola Belanda teman-teman ya. Nah, terkait dengan Belanda saya sedikit tertarik sebetulnya.
Di konten saya beberapa bulan yang lalu saya mengatakan bahwasanya mungkin Indonesia ini adalah satu negara Asia Tenggara yang sangat beruntung. Ya kalau misalnya kita ditarik atau coba kita kaitkan dengan persepak bolaan ini, bahwa negara kita ini adalah negara yang sangat beruntung dalam tanda kutip begitu. Kenapa? Karena kita meskipun telah dijajah bertahun-tahun dengan Belanda, namun pada akhirnya kita banyak sekali pemain-pemain keturunan atau pemain-pemain Indonesia yang berketurunan Belanda begitu, menjadi menjadi penentu saat ini di dalam sepak bola kita begitu. Nah, kalau seandainya waktu itu sama dengan Malaysia, sama dengan Brunei misalnya, kita tidak dijajah, tentu akan kesulitan ya teman-teman untuk mencari talenta-talenta muda yang berkualitas begitu untuk kemudian kita bawa ke Indonesia untuk memperkuat timnas Indonesia. Karena bagaimanapun menaturalisasi pemain yang tidak berketurunan Indonesia sama sekali atau tidak ada darah Indonesia sedikit pun pasti dan tentu kita akan meragukan ya nasionalismenya begitu teman-teman ya. Nah, ini berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia begitu. Mereka punya darah Indonesia, tentu kita berharap loyalitas mereka, kita berharap semangat mereka itu seperti halnya para pejuang-pejuang kita terdahulu begitu. Nah, ini saya katakan sekali lagi kita sangat beruntung begitu. Ya, bagaimana menurut teman-teman? Apakah setuju dengan pernyataan saya ini atau tidak? Silakan berkomentar, kita diskusi terkait dengan itu. Tapi Biodika Sport Channel berpendapat bahwasanya Indonesia dijajah bertahun-tahun sangat diuntungkan dalam tanda kutip, karena jika kita kait-kaitkan dengan persepak bolaan begitu teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, saya kembali ke persoalan awal bahwa Ole Romaini adalah pemain yang beberapa bulan terakhir ini datang ke Indonesia begitu, berkunjung dan berjabat tangan, makan bersama oleh Erick Thohir, meskipun sempat tenggelam beritanya karena waktu itu berkas-berkasnya memang belum terselesaikan begitu ya, belum rampung, sehingga kemudian ada semacam pesimis untuk kemudian menjalani pertandingan melawan Australia di grup C temennya di round 3 ini. DPR begitu juga ada reses, waktu itu ada reses, jadi proses naturalisasi berkas-berkasnya pun juga masih stuck begitu. Dan hari ini tanggal 28/1 kemarin 2025, tepatnya di London teman-teman, Ole Romaini mengucapkan sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia, dan ini sangat menggembirakan tentunya. Marcelino juga hadir mendampingi Ole Romaini karena kebetulan Ole Romaini sekarang ini bermain di Oxford United ya. Lalu kemudian Marcelino juga bermain di klub yang sama. Tentu ini sangat luar biasa kedekatan mereka, sehingga kemudian mereka juga mendampingi begitu. Ada wakil dari Esko PSSI, ada wakil dari pemerintah, ada wakil dari eksekutif di sana, legislatif maksud saya begitu. Semuanya hadir di situ, dan saat itu Ole Romaini resmi menjadi warga negara Indonesia. Nah, pertandingan besok tentu ini memang sangat diuntungkan sedikit ya untuk Indonesia sendiri, karena kita tahu Oratmangun itu karena akumulasi kartu merah, tentu ini tidak bisa pemain striker Indonesia ini tidak bisa bermain tentunya, dan kita bersyukur Ole Romaini itu minimal bisa menggantikan posisi oleh Oratmangun begitu ya. Maksud saya Oratmangun bisa digantikan posisinya oleh Romaini begitu. Jadi minimal ini bisa sedikit mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh Oratmangun, dan kita berharap Oratmangun jauh lebih baik dari Ole Romaini jauh lebih baik dari Oratmangun teman-teman ya, karena kita tahu Indonesia sangat sulit sekali untuk mencetak gol di setiap pertandingannya, dan kita berharap Ole Romaini ini bisa memberikan warna tersendiri begitu terhadap permainan Indonesia nantinya. Karena kalau kita melihat di klubnya kemarin, mantan pemain FC Utrecht ini teman-teman ya tentu memiliki skill dan
mobilitas yang cukup baik ya, dan tentu juga diperlukan oportunis menjadi seorang striker begitu di dalam sebuah pertandingan, dan oleh Roma ini mampu melakukan itu, mampu juga menyisir dari sektor kiri, sektor kanan, bahkan dari tengah pun dia mampu melakukan itu dengan skill-skillnya. Semoga bersama dengan timnas Indonesia oleh Roma ini bisa tune in nih teman-teman ya, langsung bisa menyatu begitu seperti halnya beberapa pemain keturunan lainnya pada saat dinaturalisasi kemarin itu langsung diturunkan, langsung bisa tune in ya teman-teman ya, langsung bisa menyatu. Nah, kita berharap Romaini ini bisa mencetak gol dan bisa menyelamatkan Indonesia, minimal bisa mempermudah langkah Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia di Kanada dan Amerika teman-teman ya besok. Kemudian saya ingin mengucapkan, Biodika Sport Channel ini ingin mengucapkan kepada semua yang terlibat di dalam pengurusan proses naturalisasi yang terjadi begitu. Secara khusus ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir begitu, pemerintah, kemudian juga ada legislatif yang mana Kementerian Hukum Suratman Andi Assegaf ini teman-teman, mudah-mudahan saya tidak salah menyebut namanya ya, hadir juga, dan tentu kita sebagai pecinta timnas Indonesia juga secara khusus mengucapkan terima kasih terhadap apa yang dilakukan oleh federasi, apa yang dilakukan oleh pemerintah dan tentu legislatif dalam rangka mendukung atau mengakomodir keinginan-keinginan kita sebagai rakyat Indonesia umumnya, khususnya sebagai pecinta timnas Indonesia untuk membawa atau berkiprah di Piala Dunia 2026. Semoga ini semua berjalan bagus begitu. Nah, dengan demikian saya berharap nanti Patrick Kluivert bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di timnas Indonesia, dan saya sih meyakini bahwa Patrick tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan ini dan pastinya akan memanfaatkan kemampuan pemain-pemain keturunan Indonesia yang berdarah Belanda Indonesia ini teman-teman ya. Kita tahu bahwa di belakang sudah ada Hilgers, kemudian ada Jaises, lalu kemudian juga sudah ada Justin Hubner, lalu kemudian ada Sandy Walsh. Saya berpikir mereka akan menyatu, ada Jordi Amat. Saya pikir ini adalah kerja yang tidak begitu sulit ya untuk sosok Patrick Kluivert, apalagi ada Alex Paxtur mendampinginya untuk meracik sebuah kekuatan di lini belakang timnas Indonesia nantinya. Kita berharap teman-teman Jairo juga kemarin bisa bersama dengan Ole Romaini gitu untuk dinaturalisasi, namun pernyataan dari PSSI tampaknya memang masih ada kendala-kendala tersendiri. Tapi it's okay, nggak ada masalah. Kita mesti harus maksimalkan potensi yang ada, maksimalkan pemain yang ada, dan saya pikir masih ada Tom Hai, masih ada Ivar Jenner dan Nathan Cho, kemudian ada Ferdinand. Wow, ini adalah skuad yang berkelas tentunya teman-teman ya, memiliki kemampuan. Dan tidak lupa saya masih berharap Rizky Ridho ini masih dimainkan kalau memang memungkinkan begitu, tapi semuanya berpulang kepada Patrick Kluivert kemarin. Lalu kemudian Elionor Render saya berharap juga diberikan kesempatan teman-teman ya, karena kemarin Elionor sudah dipantau tersendiri oleh asisten pelatih dari Patrick Kluivert teman-teman ya. Kita berharap semuanya sesuai dengan ekspektasi kita teman-teman ya. Oke, saya rasa hanya itu video yang ingin saya sampaikan teman-teman. Silakan teman-teman berkomentar di bawah. Tentu saya berharap teman-teman berkomentarnya harus sopan, baik, dan tidak rasis ya, tidak menyinggung hal-hal yang pribadi dari setiap pemain, ataupun tentu juga kami sebagai pemilik channel ini. Karena saya pikir berdiskusi dengan baik dan sopan itu tentu juga akan menghasilkan output yang baik. Nah, karena itu mari teman-teman, apakah Patrick Kluivert nanti mampu mengatasi Australia atau tidak, dan apakah Patrick Kluivert betul-betul
tidak menurunkan pemain lokal domestik kita di pertandingan melawan Australia, dan apakah Patrick Kluivert betul-betul hanya memanfaatkan pemain keturunan yang memang mereka pasti sudah mengenal individu skill mereka masing-masing. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jaga kesehatan dan jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.